Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan mendemokan cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan Zoom. Contoh, saya sudah login di Zoom, kemudian di menu meeting saya juga sudah membuat schedule meeting untuk membuat rekaman. Saya schedulekan hari ini jam 12 sampai jam 13. Kemudian saya pilih start. Kita tunggu beberapa saat sampai zoomnya terbuka ya. Oke, zoomnya sudah terbuka. Namanya saya rename dulu ya menjadi nama saya. Oke, seperti ini sudah saya rename menjadi nama saya. Saya start video saya, jadinya seperti ini, gitu ya. Oke. Sekarang kita akan coba membuat video pembelajaran dari sebuah PPT yang sudah kita siapkan ya. Saya akan membuka PPT-nya dulu. Kita pilih menu share screen. Sebentar. Oke, saya pilih menu share screen. Kemudian saya pilih menu advance. Setelah itu saya pilih PowerPoint as virtual background. Kalau misalnya menu PowerPoint as virtual background ini tidak tampil di Zoom Bapak Ibu, kemungkinan Zoom-nya belum terupdate yang terbaru, atau kemungkinan spek komputer Bapak Ibu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan PowerPoint as virtual background. Biasanya menu ini akan muncul tapi tidak aktif, jadi warnanya grey gitu, abu-abu, nggak bisa diklik. Nah, kalau misalnya sudah terupdate atau spek komputernya memenuhi, maka ini akan aktif seperti ini, bisa kita pilih. Setelah kita pilih, kita klik tombol share, kemudian kita pilih PowerPoint yang akan kita gunakan untuk presentasi. Misalnya saya pilih PowerPoint ini, kuliah bersama bahasa Indonesia, saya klik open. Kita tunggu beberapa saat sampai tampilannya seperti ini. Nah, kita lihat bahwa video kita ada di bawah kanan gitu ya, di kanan bagian bawah. Ini defaultnya, tapi kita bisa memindahkannya ke tempat yang kita mau. Misalnya kita mau pindah ke bawah kiri, ke atas, kita bisa mengecilkan videonya seperti ini. Bisa juga kita besarkan seperti ini ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir dengan background hitam yang ada di belakang video kita, karena ini tidak akan muncul di hasil rekaman kita. Jadi di hasil rekaman kita nggak akan muncul background hitamnya, seperti itu. Terus tips yang selanjutnya adalah usahakan PPT kita backgroundnya itu jangan yang gelap. Contoh kayak ini hitam kayak gini ya kan, kurang bagus gitu. Jadi pada waktu kita bergerak, nanti pada waktu kita bikin video dan kita mempresentasikan terus kita bergerak seperti ini, itu tangannya akan kelihatan cuil-cuil gitu ya, akan tidak halus gambarnya gitu. Jadi sebisa mungkin backgroundnya yang agak cerah, misalnya apalagi kalau misalnya warna putih, atau background PPT-nya senada dengan background ruangan kita. Jadi misalnya background ruangan kita warna biru muda gitu ya, background PPT-nya juga warna biru muda, itu akan jauh lebih bagus seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk merekam. Untuk merekam bisa kita pilih menu record di sini. Pilihlah yang record on this computer. Kenapa harus memilih yang record on this computer? Karena kalau kita merecord on this computer, hasil rekamannya nanti akan sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat Zoom berlangsung. Jadi pada saat Zoom berlangsung, misalnya saya pingin video saya pindah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, tak besarkan, tak kecilkan gitu ya, maka hasil rekamannya akan sama persis seperti yang kita lakukan. Tapi kalau kita merekam di cloud, maka nanti biasanya hasil rekamannya akan didefaultkan oleh Zoom menjadi speaker view atau gallery view seperti itu.
kalau defaultnya misalnya biasanya speaker view ya. Jadi pada waktu kita merekam, meskipun kita membuat tampilan yang aneh-aneh, tapi kalau kita rekam di cloud hasilnya selalu speaker view. Jadi tidak sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, seperti itu. Jadi saya sarankan untuk record di komputer. Pada waktu record di komputer, nanti setelah selesai nge-record, zoomnya harus kita end dulu, baru kemudian ada proses convert. Nah, proses convertnya ini juga tergantung dari spek komputer kita ya, tetapi biasanya tidak akan terlalu lama. Kalau kita bikin video pembelajaran misalnya setengah jam gitu, saya kira kan nggak akan sampai 1 jam ya. Proses convertnya akan cuman butuh waktu sekitar ya paling lama mungkin 5 atau 10 menit kalau misalnya spek laptop Bapak Ibu sekalian memang kurang memadai gitu, paling butuh waktu sekitar 10 menit aja. Oke, saya pilih record on this computer. Recording in progress. Oke, ini kita sudah mulai merekam dan kita akan membuat video pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan membahas tentang pengajuan tema judul tugas akhir di konsentrasi sistem cerdas Prodi Teknik Informatika. Seperti kita ketahui bahwa dalam Prodi Teknik Informatika terdapat 3 konsentrasi, yaitu yang pertama adalah sistem cerdas, yang kedua adalah multimedia dan game, dan yang ketiga adalah administrasi jaringan. Nah, hari ini kita akan fokus di konsentrasi yang pertama, yaitu konsentrasi sistem cerdas. Apa sih sistem cerdas itu? Sistem cerdas itu adalah sebuah keilmuan yang membuat mesin itu cerdas seperti manusia. Ya. Nah, cerdas seperti manusia itu seperti apa? Nah, di sini dituliskan ada think humanly gitu. Jadi bisa berpikir layaknya manusia. Jadi di sini mesin meniru cara kerja otak manusia. Bisa think rationally. Kemudian bisa act like humanly gitu ya. Bisa act rationally. Nah, itu semua dilakukan oleh mesin yang di dalamnya ditanamkan sistem cerdas. Jadi sebuah mesin itu akan dianggap cerdas kalau bisa meniru manusia. Apa saja yang ditiru? Mulai dari atas nih, ada otak manusia, ditiru cara berpikirnya, ditiru cara kerjanya, gitu ya. Ada mata manusia, ditiru cara kerjanya, menjadi ilmu namanya computer vision, gitu ya. Kemudian ada mulut sama telinga, ditiru cara kerjanya, menjadi ilmu namanya speech recognition. Tangan kita bisa bergerak, bisa mengambil barang, misalnya. Terus kemudian kaki bisa berjalan, ditiru juga oleh mesin menjadi robotika. Oke, kita jelaskan sampai akhir. Kalau sudah selesai, baru kemudian kita stop recordingnya. Jadi kita stop recording. Recording stopped. Oke, recordingnya sudah stop. Nah, kita tinggal melihat hasil video pembelajaran yang sudah kita buat. Untuk melihat hasil video pembelajaran yang kita buat, langkah yang pertama adalah kita harus end meeting dulu. Jadi kita end meeting for all seperti ini, kita klik aja, kemudian akan muncul proses convert meeting recording. Tidak akan lama karena tadi proses recordingnya hanya beberapa menit saja. Kita tunggu sampai selesai. Oke, prosesnya sudah selesai, kemudian kita klik OK. Kita buka Windows Explorer. Kemudian kita masuk menu dokumen, kita masuk menu zoom, dan kita pilih folder hasil rekamannya tadi. Kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini ada hasil rekamannya. Defaultnya kalau kita rekam secara lokal di komputer kita akan ada 3 file seperti ini. Nah, 3 file ini
Yang pertama adalah audio only. Jadi audio only ini berisi rekaman suara saja. Jadi mungkin kita butuh share penjelasan kepada mahasiswa dalam bentuk suara saja, maka kita bisa menggunakan rekaman audio only ini. Terus kemudian playback ini berisi data yang digunakan untuk penyimpanan audio maupun videonya. Kemudian yang zoom_0 ini adalah hasil audio dan video yang sudah terekam. Nah, di sini ada keterangannya, size-nya 21 mega. Jadi Bapak Ibu perlu tahu juga bahwa kalau kita merekam dengan zoom, file size-nya akan jauh lebih kecil daripada kita menggunakan tools perekaman layar yang lain, misalnya Camtasia gitu ya, Filmora, itu biasanya menghasilkan file size yang besar sekali gitu ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan zoom, file size-nya masih jauh lebih kecil. Kemudian di sini ada keterangan ukuran frame-nya. Jadi frame height-nya 1080, width-nya 1920. Nah, ini frame-nya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh layar monitor kita pada waktu kita merekam. Jadi sangat berbeda kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan laptop yang berbeda dengan ukuran layar yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Kemudian di sini ada keterangannya, panjang dari videonya adalah 2 menit 16 detik. Oke, namanya zoom 0. Wah, ini nanti setiap kali kita merekam namanya zoom 0 terus gitu ya, supaya tidak keliru. Maka di sini bisa kita rename. Misalnya di sini saya rename video penjelasan tema sistem cerdas. Nah, seperti ini. Kita rename seperti ini untuk memudahkan kita. Kita coba lihat hasilnya. Saya coba play, saya klik 2 kali. Oke, ini kita sudah mulai merekam dan kita akan membuat video pembelajaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan membahas tentang pengajuan tema judul tugas akhir di konsentrasi sistem cerdas Prodi Teknik Informatika. Seperti kita ketahui bahwa dalam Prodi Teknik Informatika terdapat 3 konsentrasi, yaitu yang pertama adalah sistem cerdas, yang kedua adalah multimedia dan game, dan yang ketiga adalah administrasi jaringan. Nah, hari ini kita akan fokus di konsentrasi yang pertama. Nah, itu adalah hasil videonya. Hasil videonya sudah sangat cukup baik dan bisa langsung kita share. Bagaimana cara kita nge-share ke mahasiswa? Bisa kita share lewat Google Drive atau melalui YouTube. Mana yang lebih baik? Kita share melalui Google Drive, melalui YouTube, melalui WA, atau melalui media apapun. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.